Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kembali membuka keran ekspor pasir laut usai 20 tahun ditutup. Kebijakan ini menuai polemik, pasalnya jika hal ini benar terjadi, selain akan merusak ekosistem di laut, daya tangkap sehari-hari nelayan juga akan berkurang. Pemerintah kembali menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024, pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut. Dengan terbitnya aturan ini, ekspor pasir laut dari Indonesia ke luar negeri resmi dibuka kembali setelah 20 tahun ditutup. Peraturan diklaim sebagai upaya pemulihan pendangkalan laut. Merespon kebijakan ini, nelayan di Kabupaten Bintan khawatir jika hal ini benar terjadi. Selain akan merusak ekosistem di laut, daya tangkap sehari-hari nelayan juga akan berkurang sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Itu saya sangat tak setuju. Sangat tak setuju sebab dampak pengaruhnya itu ke nelayan ini sangat besar sekali. Memang salah satu dampaknya itu apa? Ya, apanya otomatis kalau lewat ke karang, karangnya rusak. Itu kan, sedangkan karang itu tempat perlindungan ikan, ya kan, pengembang biak ikan. Apalagi nanti kan dia disaring tuh kan, ditapis ya kan. Airnya juga keruh, kotor kan, kotorannya kan. Itu dampaknya tuh. Sementara itu, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Bintan juga menolak keras aktivitas ini. Mereka menyebut penyaringan pasir nantinya akan merusak ekosistem laut, menyebabkan air menjadi keruh, dan mengurangi hasil tangkapan harian nelayan. Diungkapnya, di wilayah Kepulauan Riau sendiri ada 3 lokasi yang diwacanakan menjadi titik lokasi ekspor pasir laut, yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Nah, ketika terjadi kegiatan sedimentasi pasir laut di sana, maka tingkat kekeruhan air pasti ada. Lalu, kegiatan masyarakat yang ada di sana dalam jumlah ratusan bahkan ribuan hektar akan dirugikan. Mereka harus berpindah lebih jauh, transportasi mereka tidak memadai dengan cuaca pancaroba begini gitu ya, dengan hasil penangkapan ikan yang kurang, sehingga mereka harus pergi lebih jauh. Itu saya pikir nelayan terzolimi. Maka kami KNTI dengan tegas menyampaikan tidak ada ruang untuk ekspor pasir laut yang hari ini tidak tahu manfaatnya seperti apa untuk nelayan itu sendiri. Kebijakan ini pun banjir kritik. Namun Presiden Jokowi berdalih bukan pasir yang diekspor, melainkan sedimen yang mengganggu jalur jalannya kapal. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Ya, coba dibaca di situ, sedimen. Ya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai kebijakan ini hanya akan membawa kerugian bagi negara. Keuntungan yang diperoleh pun tak sebanding dengan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan ekosistem. Meski disebut yang diperbolehkan diekspor hanyalah sedimentasi laut, namun WALHI menyebut harusnya pemerintah membereskan tata kelola di darat yang menyebabkan terjadinya sedimentasi. Nah, untuk sedimentasi yang jenis kedua ini, tentu solusinya bukan dikeruk dan diekspor, tetapi dibereskan tata ruang di darat sehingga tidak terjadi lagi pertambangan. Karena akan percuma, ya, ada pengerukan di laut, tetapi daratnya nggak diselesaikan, itu akan terus terjadi pembuangan sedimentasi ke laut. Nah, oleh karena itu kami melihat ada kekacauan cara berpikir dalam regulasi soal pertambangan dan ekspor pasir laut ini. Dan kami mendesak kepada Pak Jokowi serta menterinya untuk segera mencabut regulasi ini karena akan menjadi bom waktu pada masa yang akan datang. Selain itu, WALHI juga mengkhawatirkan keputusan mengizinkan ekspor pasir laut dapat menyebabkan hilangnya beberapa pulau-pulau kecil di Indonesia.
Untuk itu, mereka meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan ini. Terlebih, sudah ada 66 perusahaan yang mendaftar untuk mengeruk pasir pantai dan mengekspornya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.